singkat cerita gini teman-teman. Masih ya cerita ini makin ramai nih ya. Kasih ke netizen. Jadi kisah cinta saya nggak seribet Leo Lucy. Yang jelas ini gampang dicerna kok teman-teman. Jadi pokoknya setelah dengar ini kalian nggak akan garu-garu, kepala lah. Ini sederhana karena saya orangnya mencoba untuk membuat sederhana yang rumit, dan yang rumit jangan dibuat lebih rumit lagi gitu. Makanya yang sederhana jangan dibikin rumit, yang rumit dibikin sederhana gitu. Ini ceritain nggak nih? Babu kacamata, oke lah, ceritain ya. Oke teman-teman, ini. Jadi, tolong rekam teman-teman, janganlah. Kalau rekam nggak jadi ntar pula, ntar ada tersinggung lagi. Aduh. Ini orang lagi nonton. Oke gini. Dari mana saya mulai cerita ya? Ngacung orang Jakarta dulu deh. Ini kaitannya dengan Jakarta. Soalnya pertemuannya di Jakarta nih. Ada orang Jakarta nggak? Kalau ada orang Jakarta, nih saya ceritain nih. Ada orang Jakarta nggak? Nih mana ngacung orang Jakarta? Nah, ada orang Jakarta nih benar nih. Oke, ini orang Jakarta ya, Jakarta Timur tuh. Oke. Jadi gini teman-teman. Jadi saya di usia ke 28 tahun saya berkomitmen sama kayak usia Leo. Saya berkomitmen untuk mencari istri. Jadi dari usia 21 sampai 28 tahun saya puas-puasi berkelana kemana-mana. Jadi saya punya histori dengan ada beberapa orang lain sebagainya lah. Gitulah, pasti kan anak muda seperti itu. Nah, sampailah di satu momen saya menetapkan hati saya untuk saya cari yang namanya istri. Karena saya nggak mau hidup dengan gonta-ganti pasangan yang nggak jelas lah gitu, pacaran sana sini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus menemukan yang memang dari Tuhan gitu. Karena saya meyakini kalau kita ketemu jodoh yang memang dari Tuhan, pasti ini akan bertahan. Karena kan saya mau membangun suatu hubungan, hubungan suami istri yang berkeluarga yang memang sampai seumur hidup gitu, satu untuk selamanya gitu ya. Kan nggak mudah satu untuk selamanya, nyarinya kayak gimana gitu kan, susah kan pasti gitu kan. Saya udah hampir kehilangan akal nih teman-teman. Saya cari di mana-mana nih, gimana nih, susah juga nih ya. Saya punya beberapa kriteria nih dari A sampai Z nih, sampai saya pangkas tuh beberapa kriteria, bahkan saya sampai rendahkan serendah-rendahnya gitu, udah sampai putus asa gitu deh untuk cari yang namanya istri gitu teman-teman. Jadi teman hidup lah saya sebut waktu itu. Nah waktu itu akhirnya satu kesempatan saya lagi mau siaran, tiba-tiba di ruang make up tiba-tiba ada presenter baru nih teman-teman, presenter baru yang lucu, yang ya cakep lah ya. Tuh kalau misalnya lagu Korea tadi lagunya Hachima, saya buka pintu itu tiba-tiba langsung Hachima gitu tuh. Dia langsung lihat set Hachima gitu. Siapa nih anak presenter baru nih? Presenter sport dulu. Presenter sport ya. Oke, siapa dia gitu kan? Kenalin ini Be, ini ya anak makeup biasa, anak wardo biasa. Be ini presenter baru namanya Cherisa. Oke, gitu. Nah waktu itu saya dianggapnya saya dianggapnya berpesona kawan-kawan. Saya dianggap berpesona hanya pas kenalan. Tapi faktanya tau gak apa? Benar teman-teman. Aduh. Bener kawan-kawan, bener. Jadi ya kita cool lah. Jadi laki-laki itu harus cool ya. Jangan tampilkan kalau kalian suka sama cewek bener-bener seutuhnya di situ gitu.
Ya, harus ada mode cool ya kawan-kawan ya. Tapi waktu itu mungkin dia mendeteksi, nih cowok nih, ala lu tahu lu mau TP-TP sama gua kan, lu mau tahu mau kenalan sama gua kan, itu kali dalam hatinya kan. Iya, dalam hati gua kalau kita bisik-bisikan ke sinetron itu mungkin itu bahasa dia. Lu tahu, lu mau kenal sama gua kan gitu kan. Terus dalam hati gua, iya, tapi lu juga gua nggak mungkin lah gua murai juga kenalan sama lu gitu kan, ya mungkin gitulah bahasanya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya tahu ternyata dia berdarah Batak kawan-kawan. Nah, wah ini memenuhi kriteria kita banget ini gitu kan, karena orang Batak ini kan diharapkan ya, ini diharapkan lagi-lagi ya, mereka menikah dengan orang Batak gitu. Tapi yang namanya jodoh kan kita nggak tahu teman-teman. Nah ini, wah boleh juga nih gitu kan, semakin tracking kan kita. Nah, saya siaran itu back to back. Saya waktu itu siaran iNews Prime, back to back sama siarannya dia iNews Sport. Jadi setiap kali saya make up, nah dia ada sebelah saya gitu. Ya pura-pura lah kita kan, kalau kita lagi dekat-dekat sama dia kan, stay cool lah terus, terima kasih kan. Kita ya pura-pura inilah jaim lah gitu teman-teman. Karena waktu itu dia ternyata sudah punya pacar kawan-kawan. Ini bener nih serius, dia udah punya pasangan nih. Ini buat teman-teman ya, full motoran bener nih itu. Nah, pura-pura kita jual mahal gitu kan. Oh lu punya pacar lu, oke gitu. Nah, gue siaran, beres gue siaran, dia masuk siaran, beres dia siaran, dia terima telepon kawan-kawan. Dari siapa? Dari pacarnya. Tahu nggak pacarnya telepon apa, bilang apa? Kamu siaran ya? Yang iya kira-kira gitu lah bahasanya ya. Kamu itu tadi ketemu nggak sama presenter itu? Mungkin antena yang nyala ketika dia merasakan sinyal bahaya di pasangannya gitu loh kawan-kawan. Ini serius nih. Begitu dia lihat kan di TV kan, wah saya selesai. Apa bahasanya? Sampai gua udah sampai halu nih, gua masa grand closing nggak bisa gini. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di iNews Prime. Wakil Kolot Kerja Bertugas saya Abraham Silaban. Pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Saya pamit, tiba-tiba dia di situ, saya pulang. Nah, baru dia masuk kan. Nah, begitu saya keluar, ternyata dia ditelepon gitu. Nah, ternyata itu sudah mengirimkan sinyal bahaya ke mantannya waktu itu, ya kan, pacarnya lah saat itu kan. Ya sudah. Nah, dari situ ya semakin lama semakin dekat dong, karena sering kan berinteraksi. Nah, ini teman-teman, kalian harus memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada, infrastruktur yang ada. Apa itu? Ini semoga Leo nonton ini ya. Nah, sekelilingmu, jangan pernah meremehkan orang-orang makeup, kawan-kawan makeup dan wardrobe, karena mereka adalah orang-orang yang bisa menjadi mak comblang pada saat itu. Ya, kita kipas-kipas lah, paling traktir bakso, traktir pizza, traktir apa gitu kan. Kalau ngomong yang baik-baik tentang kita ya, soal aja kali tak gitu kan. Kalau ngomong yang baik gitu ya. Wah benar ternyata kan, dibaik-baikin lah kita di depan istriku itu, Cerisa namanya kan. Kamu tahu nggak Abi itu? Itu anak muda itu, yang pekerja keras loh. Wah itu orangnya, pokoknya kerja keras, masih muda, udah mau nyicil rumah, nyicil mobil udah mau. Dia perantau tapi dia udah punya nyicil rumah di daerah Jakarta Selatan gitu lah, intinya gitulah ceritanya kan. Memang waktu itu saya nyicil rumah dan orangnya baik segala macam gitulah. Ini penting juga nih kawan-kawan kan. Oke, habis itu mulailah dia tertarik mungkin kan, mulailah
Nah, jadi kan kita penting yang namanya stalking, yang namanya medsos kan kawan-kawan. Nah, saya kasih satu strategi nih buat pria-pria keren-keren dan kece di luar sana untuk menunjukkan pesona Anda. Jangan sekali-kali kau hilangkan rasa coolnessmu untuk kamu merendahkan dirimu untuk mendapatkan perhatian perempuan. Sebisa mungkin aku follow ya Instagrammu. Jangan kayak gitu, enggak. Jadi ceritanya kita selfie yuk, selfie, tapi jangan selfie berdua, rame-rame aja dulu, selfie berlima atau orang makeup, oh selfie yuk, selfie kan mungkin selfie, tek. Nah rame-rame kan itu, oh ini IG-nya apa ya, kan kita mau ngetek, nah masuk tuh IG-nya ketemu dong, nah begitu IG-nya ketemu, oh iya, aku follow ya katanya, oh dia follow luan, oh ya aku juga follow ya, wah masuk kan. Nah udah follow-followan tuh. Padahal sebelum di follow udah kita stalking kan. Pura-pura kita tanya IG-nya. Emang lah ya. Jadi ada benernya juga tadi itu yang katanya jurnalis mulut manis itu. Memang kawan-kawan mohon maaf ya, emang ada bakat di situ. Tapi itu digunakan hanya pada saat-saat yang tepat dan hanya untuk kegentingan ya teman-teman ya, please. Dan saat itu harus digunakan ya. Jadi, oke. Ramen terus nih teman-teman. Masih rame gak nih? Lanjut gak? Ayo kan seru nih. Aduh. Tapi ternyata suhu. Kukira cukup ternyata suhu. Ya, lanjut nih. Nah, singkat cerita, udah deket lah kan. Oh, udah dikipas-kipas tuh sama orang makeup, dikipas-kipas tuh sama teman wardrobe kan. UHB itu ceritain lah dulu kasih dulu cerita-cerita yang sedih-sedih dikit lah gitu kan. Dulu dia sempat PDKT sama cewek ya gini-gini lah, ternyata ceweknya ya gini-gini gitu kan. Adalah akhirnya mulailah ada rasa-rasa simpatik teman-teman. Akhirnya dia mau kenalin saya ke temennya karena kan dia udah punya pacar kan. Nah, dia mau kenalin nih. Nah, ketika dia mau kenalin ke temennya, oke, saya kenalin nih Bang Abe ke teman saya gitu ya. Tiba-tiba dia berubah pikiran nih, kawan-kawan. Ini serius nih, dia udah nunjukin IG-nya, dia udah nunjukin fotonya perempuan ini. Ini masih saudaraku, dipanggil abang. Ini masih saudaraku bang, gitu. Coba saya lihat, saya bilang, ini Batak juga bang, ini baik bang, saudara saya. Oh ya sudah, saya bilang gitu kan. Tapi itu cuma sekali aja lah, nggak berlanjut. Besok dia nggak bahas lagi, lusa nggak dibahas lagi. Terus jangan-jangan nih dalam saya kan, kok nggak pernah dibahas lagi gitu kan. Ternyata singkat cerita dia juga mungkin udah mulai ada rasa ketertarikan lah. Mungkin dia kan merasa, waduh, masa iya nih stok seperti ini kita harus kasih ke orang lain. Mungkin dia mikir kayak gitu ya, gue nggak tahu ya, mungkin ya. Ya udahlah. Nah, teman-teman, akhirnya satu kali nih kita semakin dekat singkat cerita kita ketemu di gereja sama-sama. Jadi waktu itu saya lagi ibadah di salah satu gereja di Senayan City. Terus istri saya itu di belakang, tiba-tiba dia panggil kan, Bang Abe gitu. Siapa sih cewek-cewek yang manggil gue nih, suara cewek gitu. Saya lihat, wah ada dia di belakang. Terus dia ada dengan mertuaku di situ. Dan aku diperkenalkan waktu itu, dan waktu diperkenalkan di situ sama ibu ya, sama ibu bapaknya, sama bapaknya, wah di situ luar biasa teman-teman. Di situ senang banget. Wah ini kesempatan nih teman-teman, kesempatan untuk berkenalan dengan keluarganya kan. Nah gak lama dia memisahkan diri karena dia sama teman-temannya. Nah pas waktu itu aku sama adikku kan, nah kita mau makan. Nah makan, kita cari tempat makan. Nah ternyata di situ kita diajak makan sama orang tuanya. Ini teman-teman, saya itu
belum jadian sama anaknya, tapi saya udah makan sama orang tuanya. Ini luar biasa loh. Saya makanannya orang tuanya, ngobrol baik-baik kan, wah ngobrol-ngobrol aja tentang kehidupan apa gitu. Sudah. Hari makin kesini makin dekat nih. Makin kesini kita makin dekat. Nah disitulah ada satu kali mungkin dia akhirnya ada satu momen kayaknya dia lagi sedih, mungkin di saat itu saya menyangka dia udah memutuskan hubungan dengan ininya, dengan pacarnya gitu. Akhirnya kayaknya dia mau memulai mendekatkan diri lah denganku, dan aku juga seperti itu. Jujur nih ya, ini jujur nih teman-teman. Ini kalau yang nonton nih penting juga. Waktu itu saya doa, jadi doa sungguh karena kan saya nggak mau cari pacar ya, saya mau cari istri gitu waktu itu. Saya doa sungguh-sungguh gitu ya, semoga didekatkan terus sama dia dan diberikan kemudahan dan diberikan kepastian nih supaya dia jadi pasangan kita. Gitu. Dan dia juga kayak gitu teman-teman. Dan you know what, teman-teman, ini penting banget. Makanya saya, apa kaitannya dengan orang Jakarta? Jadi dia sebelum kenal sama saya, dia punya buku kayak diary gitu. Dia tulis begini, Tuhan kalau aku mau kenal sama calon suamiku, kasih tanda dong. Tandanya apa gitu ya? Tandanya cowok pertama yang ngajak saya makan es krim Ragusa di Jalan Merdeka situ, itu adalah suamiku. Itu adalah calon suamiku. Ini teman-teman, es krim Ragusa. Cowok pertama yang ngajak saya makan es krim Ragusa, ini adalah suamiku gitu. Ini luar biasa loh. Saya tuh terus terang ya, saya tuh es krim Ragusa saya pernah makan, dan bagi saya biasa aja, B aja. Dan itu menjadi tempat yang menurut saya saya nggak harus ke situ lah, nggak istimewa maksud saya untuk ngajak orang ke situ gitu. Dan entah kenapa satu momen ya, waktu lagi ada di ruang makeup ya, saya langsung bilang ini, kamu habis ini kemana? Saya bilang, habis ini nggak kemana-mana katanya. Oh ya sudah, saya mau ngajak kamu ke satu tempat. Kemana? Waktu itu saya cuma bilang saya mau ngajak ke satu tempat, dan saya belum tahu itu teman-teman gue, gue belum tahu tuh mau ngajak kemana. Nah, akhirnya you know what, tercetuslah saya mau ngajak kamu ke es krim Ragusa. Saya bilang gitu. Dia kaget dong, dan dia sampai terperanjat gitu. Itu dia tulis 5 tahun sebelum ketemu saya, teman-teman. 5 atau 7 tahun sebelum ketemu saya. Dan bisa bayangkan, selama 7 tahun perjalanan hidupnya dia, nggak ada satupun orang yang ngajakin dia untuk ke es krim Ragusa. Cowok yang ngajak dia ke es krim Ragusa. Anak yang besar di ibu kota, saya orang kampung loh. Saya lahir di Matang Siantar, besar di Sumatera Utara, kuliah di Bandung, terus baru ke Jakarta itu tahun 2010. Sementara dia lahir di Jakarta, kuliah juga di Jakarta, circle-nya juga Jakarta, pertemanannya juga di Jakarta, tapi nggak satu pun cowok selama 7 tahun itu yang ngajak dia ke situ. Saya bilang, wow, ini luar biasa. Akhirnya saya ajak ke sana, dan itu salah satu tanda lah. Kita ceritain ini di waktu pernikahan kita, dan tamu-tamu yang datang tuh pada terperanjat juga, itu beneran gitu. Dan itu tanda bahwa kita berjodoh. Dan ada satu tanda lagi yang mana waktu itu saya harusnya nggak ada di tempat itu, tapi dia lagi-lagi ya doa gitu ya teman-teman ya, dia doa, terus dia mau saya saat itu hadir di tempat itu, sementara saya ada di tempat yang lain. Entah kenapa tiba-tiba ada semacam apa ya ke saya tuh, niat hati tuh harus bergerak ke situ. Saya datang ke tempat itu, dia juga kaget, dan 2 tanda itu jadi tanda baginya bahwa saya jodohnya. Bagi saya juga seperti itu gitu. Makanya teman-teman, itulah akhirnya masuklah ke percintaan, masuklah ke bahtera rumah tangga. Ada pertanyaan? Aduh.